Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Apakah kalian pernah merasa penghasilan yang kalian dapatkan masih belum cukup meskipun sudah bekerja keras? Atau mungkin kalian merasa kesulitan untuk menabung dan merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik? Ternyata, salah satu penyebab utama yang seringkali tidak kita sadari dalam menghambat datangnya uang adalah rasa malas. Meskipun kita punya peluang besar untuk memperbaiki kondisi finansial, kebiasaan malas bisa membuat kita terjebak dalam situasi yang kurang menguntungkan. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana rasa malas bisa memengaruhi arus uang kita dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Jangan lewatkan tips-tips praktis yang akan membantu kalian mengatasi rasa malas dan memperbaiki keadaan keuangan. Ayo, tonton terus video ini dan mari kita mulai perjalanan menuju keuangan yang lebih sehat. Rasa malas dapat menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya arus uang atau kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi. Malas di sini merujuk pada ketidakmauan atau keengganan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam mengatur keuangan, seperti merencanakan, menabung, atau bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan lebih. Berikut adalah beberapa cara rasa malas dapat menghambat pengelolaan uang. 1. Kurangnya perencanaan keuangan. Salah satu faktor utama yang dapat menghambat kelancaran arus uang adalah tidak adanya perencanaan keuangan yang jelas. Malas untuk menyusun anggaran atau merencanakan keuangan jangka panjang membuat seseorang cenderung menghabiskan uang tanpa pengendalian. Tanpa anggaran, pengeluaran bisa melebihi pendapatan yang akhirnya menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan keuangan, seperti membeli rumah atau menyiapkan dana pensiun. 2. Menunda pembayaran utang dan investasi. Rasa malas juga seringkali mengarah pada penundaan dalam membayar utang atau melakukan investasi yang diperlukan. Misalnya, seseorang yang malas untuk mengatur pembayaran cicilan utang, seperti kartu kredit atau pinjaman, akhirnya menghadapi bunga yang semakin menumpuk. Begitu juga dengan investasi yang ditunda, yang menghambat pertumbuhan kekayaan dalam jangka panjang. Keengganan untuk mulai berinvestasi atau menabung secara konsisten menghalangi kesempatan untuk meraih kebebasan finansial di masa depan. Tidak mencari peluang penghasilan tambahan. Malas juga dapat menghalangi seseorang untuk mencari peluang penghasilan tambahan. Misalnya, banyak orang yang memiliki potensi untuk bekerja sampingan, menjual produk, atau melakukan investasi yang dapat meningkatkan penghasilan. Tetapi karena rasa malas, mereka tidak memanfaatkannya. Padahal, pendapatan tambahan sangat penting untuk menambah dana darurat atau untuk mencapai tujuan keuangan lainnya. 4. Pengelolaan keuangan yang buruk. Rasa malas dalam mencatat dan memantau pengeluaran sehari-hari dapat berujung pada kebiasaan boros yang tidak disadari. Jika seseorang malas untuk mencatat pengeluaran atau melakukan evaluasi keuangan secara berkala, mereka cenderung kehilangan kendali atas arus uang mereka. Pengeluaran yang tidak terkontrol dapat menyebabkan tabungan menipis dan membuat seseorang kesulitan dalam menghadapi kebutuhan mendesak. 5. Tergoda oleh gaya hidup konsumtif. Malas untuk mengatur prioritas dan memilih gaya hidup hemat seringkali membuat seseorang terjebak dalam pola konsumtif. Mereka lebih memilih untuk membeli barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan daripada mengalokasikan uang untuk tabungan atau investasi. Hal ini terjadi karena kemalasan dalam merencanakan dan memprioritaskan pengeluaran yang lebih penting untuk masa depan. 6. Ketidakmauan mengambil tanggung jawab finansial. Rasa malas juga terkait dengan ketidakmauan untuk mengambil tanggung jawab dalam hal keuangan. Seseorang yang enggan untuk melakukan riset, belajar mengenai pengelolaan uang, atau mencari bantuan profesional seperti konsultan keuangan, seringkali terjebak dalam kebiasaan buruk yang merugikan keuangan mereka. Mereka mungkin juga merasa malas untuk mempelajari cara mengurangi utang atau merencanakan investasi yang lebih menguntungkan. Kesimpulannya, rasa malas bisa sangat merugikan dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan mengatasi rasa malas ini dan mulai melakukan langkah-langkah positif seperti merencanakan anggaran, membayar utang tepat waktu, dan mencari peluang penghasilan tambahan,
seseorang dapat menciptakan aliran uang yang lebih stabil dan mencapai tujuan keuangan. Kebiasaan yang konsisten dan disiplin dalam mengelola uang akan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi kehidupan finansial seseorang.